Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan di setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Kali ini aku mau sharing budgeting di bulan Maret, tapi sebelumnya aku mau evaluasi dulu budgeting yang bulan kemarin ya, tepatnya di bulan Februari. Gimana nih teman-teman untuk budgetingnya? Apakah over budget di bulan kemarin? Masih ngambil dari uang tabungan yang kurang-kurangnya? Gak apa-apa ya, yang penting terus aja berikhtiar. Insya Allah nanti juga bakal dipermudah ya teman-teman. Yang penting adalah niat kita dalam mengatur keuangan ya. Nah, di video ini aku mau sedikit bahas tentang penghasilan tambahan ya teman-teman. Yaitu gimana caranya buat kita dapat penghasilan tambahan dan gimana cara mengelolanya biar tetap stabil ya keuangan kita. Banyak juga dari teman-teman yang nanya gimana sih biar penghasilan tambahan kita tuh nggak kecampur uangnya sama penghasilan tetap kita gitu. Jadi kan kadang ada suka yang kecampur gitu ya teman-teman. Dari dulu juga sih aku sama ya kayak teman-teman gitu. Makanya dulu aku jualan tuh gak bertahan lama ya, sebentar-sebentar gitu, meskipun banyak faktor juga ngurusin anak dan lain-lain. Nah di sini aku mulai coba terapin sistem keuangan aku. Gimana trik penghasilan tambahan biar gak kecampur-campur dengan penghasilan tetap ya teman-teman. Nah ini untuk aktualnya, ini aku tulis sesuai dengan pengeluaran di bulan kemarin dan rata-rata itu 80% uangnya terpakai ya teman-teman. Nah menurut aku budgeting ini penting banget ya buat mengontrol keinginan kita. Kadang gini loh teman-teman, ketika kita punya penghasilan tambahan, kita tuh kadang suka lupa ya. Suka lupa dengan pengeluaran kita yang tanpa kita sadari, lama-lama pengeluaran kita jadi semakin membengkak. Jadi penghasilan bertambah, pengeluaran pun juga ikut bertambah. Nah sebenarnya itu memang sudah jadi apa ya, kayak ketentuan gitu kali ya. Memang tanpa disadari itu pasti akan seperti itu gitu. Otomatis pengeluaran kita juga ikut bertambah gitu. Nah gimana cara mengantisipasinya nanti aku bakal bahas di video ini. Sekarang kita kesini dulu ya teman-teman untuk pengeluaran di bulan kemarin. Itu aku di belanja mingguan ada sisa 40.000 ya. Kalau di belanja bulanan bulan kemarin itu aku sebenarnya ada sisa, cuman di akhir bulan karena ada keperluan yang habis jadi uangnya terpakai. Jadi untuk sisanya itu aku nggak tulis karena sudah terpakai. Nah terus yang lain-lainnya juga sama ya, itu nggak ada sisa kecuali di uang jajan. Itu ada sisa 22.000 ya, aku masukin seperti biasa ke wishlist. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini sisa belanjaan atau sisa budgeting yang kemarin. Kalau ada sisa itu aku masukin ke wishlist ya teman-teman. Happy banget ya kalau ada sisa di akhir bulan tuh. Jadi buat bulan depan semakin semangat lagi buat budgeting. Terus banyak juga yang tanya, Umi kalau misalkan ada keperluan undangan atau jajan-jajan, skincare, nanti ngambilnya dari uang mana? Nah nanti aku bakal share juga ke teman-teman di video ini. Nah ini sisa uang yang kemarin totalnya ada 62.000, 40.000 dari uang sisa belanja dan 22.000 dari uang jajan. Jadi gini ya teman-teman, kalau kita niat dulu budgeting nih dari dulu kan aku nggak punya ya uang sampingan atau penghasilan tambahan. Bukan berarti kita merasa tidak cukup ya teman-teman, tapi kita lebih semangat dalam mencari rezeki, dalam mencari penghasilan tambahan itu untuk kemajuan juga untuk hidup kita ya teman-teman, terutama dalam keuangan kita. Gimana caranya untuk tetap qanaah di saat penghasilan kita pas-pasan? Gak apa-apa, kuncinya itu justru di qanaah itu ya teman-teman. Ketika kita berusaha mencukupkan apa yang ada, kayak bersyukur dengan pendapatan yang saat ini yang sebenarnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan aja. Intinya qanaah ya teman-teman. Aku juga sama, pernah merasakan di posisi yang seperti itu. Qanaah itu bukan berarti diam ya dan merasa cukup aja dengan pendapatan kita saat ini. Tapi qanaah itu adalah bersyukur dengan apa yang kita peroleh dan kita senantiasa ingin terus berusaha dalam mencari rezeki ya teman-teman. Nah ini untuk wishlist, ini aku tulis masih sama kayak bulan kemarin karena belum kesampaian ya, budgetnya masih kurang cukup. Kuncinya ya sabar dulu aja sih. Ini juga melatih kesabaran juga ya untuk aku.
aku. Nah, ini untuk evaluasinya, alhamdulillah di bulan ini ada kenaikan dari sisa budgeting, dan ini sih harusnya dipertahankan ya buat bulan depan, tapi kita nggak tahu kan ke depannya bakal kayak gimana, karena mempertahankan itu lebih susah ya teman-teman. Nah, di sini aku mau masukin dulu sisa dari uang di bulan kemarin, aku masukin ke posnya wishlist 67.000, dan gak tahu aku belum cek lagi sih budgetnya udah cukup atau belum. Jadi ternyata cara ini tuh ampuh banget ya ketika kita pengen sesuatu terus dirasa barang itu kurang dibutuhkan gitu. Nah, aku juga ini pas ngumpulin dan budgetnya udah mau terkumpul, biiznillah kayak mikir 2 kali gitu mau beli atau enggak. Ya itulah ya fungsinya menahan keinginan, itu boleh dipraktekkan juga buat teman-teman yang sulit menahan keinginan. Intinya berperang sama diri sendiri sih teman-teman. Tapi percaya deh sama aku, self rewardnya tuh ada di akhir. Jadi meskipun kita menahan keinginan, terus sabar, kita nabung, terus setelah dapat uangnya, terkumpul uangnya, kita mau belanjakan juga itu sangat puas teman-teman. Gak ada beban dan kita happy aja gitu dapat barang itu. Toh kalaupun kita nggak jadi beli, itu berarti barangnya hanya nafsu sesaat gitu. Jadi bukan barang yang benar-benar kita butuhin, tapi ternyata itu nafsu kepengen beli aja gitu teman-teman. Nah, sekarang di budgeting bulan Maret ini aku pakai tema kayak di bullet journal yang kemarin. Temanya sama ya, aku ngambil warna peach biar lebih berwarna gitu loh teman-teman. Meskipun di awal bulan qadarullah aku dapet ujian sakit ya teman-teman, tapi itu nggak bikin aku patah semangat. Pastinya dengan adanya dukungan dari teman-teman semua, sampai ada yang nagih-nagih video, Masya Allah, aku senang banget ya teman-teman. Makasih buat teman-teman yang udah support aku. Sehat selalu ya, lancar terus rezekinya. Nah, untuk pendapatan kali ini seperti biasa digaji tetap, gajinya suami. Kali ini alhamdulillah pas suami gajiannya di 4.200.000. Karena di bulan kemarin tuh lemburannya gak terlalu banyak, jadi penghasilannya turun dan alhamdulillah masih cukup ya teman-teman. Nah, untuk penghasilan tambahan ini aku masukin penghasilan aku ya teman-teman. Jadi emang bener ya kalau kita punya penghasilan tambahan itu otomatis pengeluaran kita juga ikut bertambah. Nah, gimana sih cara antisipasinya buat kita nggak kebablasan atau aji mumpung ya dengan penghasilan tambahan ini? Karena penghasilan tambahan ini kan kadang ada kadang enggak gitu. Ibarat kayak kalau jualan tuh kadang rame kadang enggak. Jadi yang paling baik itu ketika kita punya penghasilan tetap, nafkah suami ini maksimalkan untuk kebutuhan kita gitu teman-teman. Jadi ada perkembangan juga untuk penghasilan tambahan kita. Kayak berjualan itu push aja terus sama nambah modal ya. Emang sih di jualan aku yang di nabungasik.id itu aku belum ngerasain penghasilannya karena aku bener-bener muterin modal ya teman-teman. Jadi aku pengen nanti ketika modal udah klop nih, udah sesuai dengan target aku, itu kayaknya baru bisa merasakan keuntungannya ya teman-teman. Paling aku ngambil buat jajan-jajan gitulah. Dan sisanya aku pure kalau untuk jualan itu aku puterin lagi buat nambah modal. Nah, untuk budgeting kali ini aku masih pakai metode Kakeibo ya teman-teman. Seperti biasa yang pertama aku tulis fixed expenses atau pengeluaran yang tetap. Tentunya disesuaikan juga dengan kebutuhan kita ya teman-teman. Kalau aku di sini fixed expensesnya itu bayar kontrakan 700.000. Terus untuk bayar air 55.000 karena di sini aku bayarnya flat. Terus untuk iuran wajibnya juga di sini bayarnya tetap ya 50.000. Jadi aku masukin ke fixed expenses. Pokoknya fixed expenses ini ditujukan buat pengeluaran tetap yang harus segera dibayar gitu. Contoh lain seperti utang atau cicilan itu masuknya ke fixed expenses ya teman-teman. Nah, yang kedua itu sosial ya. Budgetkan untuk bersedekah 100.000 dan untuk orang tua di sini aku anggarkan 500.000. Nah, di pinggirnya aku tulis aktual dan selisih. Jadi kita bisa tahu ya aktualnya tuh berapa, terus ada selisihnya berapa. Tapi kalau untuk budget fixed expenses sama sosial ini biasanya sesuai dengan budget aku sih ya teman-teman. Gak ada uang lebih di sini. Nah, yang kedua ini aku mau bikin budget untuk saving. Dan seperti biasa saving ini nanti aku bakal alokasikan ke sinking funds.
sesuai dengan pos-posnya ya teman-teman. Nah yang pertama aku mau save ke dana darurat, karena dana darurat ini menurut aku penting juga ya buat keperluan mendesak gitu. Nah bulan ini aku budgetkan 200.000 untuk dana darurat. Terus untuk kurban di sini aku anggarkan 150.000, untuk pajak di 200.000 karena di sini aku mau kejar ya, karena di pertengahan tahun itu bayar pajak motor suami. Terus untuk gold di sini aku anggarkan 150.000. Nah jadi kalau sinking funds ini aku prioritaskan yang urgent dulu ya teman-teman. Jadi kalau sekiranya butuh waktu dekat itu aku prioritaskan dulu. Terus sisanya aku save ke pos-pos yang lain. Karena buat aku yang sulit nabung uang ini tuh works banget ya teman-teman. Kayak ngajarin kita juga buat komit sama diri sendiri. Buktinya alhamdulillah, bismillah kemarin aku bisa berhasil save uang di konten ini nih di atas. Total sinking funds yang selama ini aku kumpulin, bismillah itu Allah mudahkan ya teman-teman. Nah ini yang terakhir untuk variable expenses. Untuk pengeluaran yang berubah-ubah di sini belanja bulanan aku anggarkan 600.000. Belanja mingguan di 800.000, yang artinya satu minggunya itu 200.000 ya teman-teman. Terus untuk listrik di sini seperti biasa 100.000, untuk pulsa di sini masih 200.000 karena kemarin aku belum sempat pasang wifi di rumah. Jadi untuk pulsa masih tetap di 200.000. Terus bensin suami di sini 150.000, untuk bensin mobil di 300.000. Untuk uang pegangan di sini 200.000. Jadi uang pegangan ini buat teman-teman yang nanya, sebenarnya itu untuk pegangan aku aja ya. Kalau misalkan ada keperluan yang mendadak habis, tapi budget belanja bulanan habis, jadi aku pakai uang pegangan. Kalau enggak untuk keperluan yang emang bener-bener dibutuhin gitu teman-teman. Nah untuk sarapan di sini aku budgetin untuk sarapan ya 200.000 karena memang tanpa disadari ini sarapan bikin boncos juga ya. Jadi di sini aku mulai budgetin apakah ada perubahan atau enggak. Jadi setidaknya kita bisa ngerem juga ya untuk sarapan di luar ini. Nah untuk susu dan jajan di sini aku anggarkan 200.000, untuk hiburan 500.000, dan untuk vitamin aku budgetkan khusus juga di sini 200.000. Terus yang terakhir gas dan galon di sini aku anggarkan 100.000. Dan di pinggirnya di sini aku tulis aktual sama selisih seperti biasa. Jadi biar tahu ya uang yang kepake tuh berapa. Jadi kita bisa mengontrol lagi. Seru ya budgeting kayak gini tuh. Menantang diri sendiri gitu teman-teman. Nah ini aku hitung total semuanya ada berapa. Dan ternyata Masya Allah masih ada sisa, yaitu sisanya 45.000 yang akan aku masukkan ke uang pegangan. Jadi untuk jaga-jaga. Nah aku mau info lagi ke teman-teman, uang vitamin ini sebenarnya suami udah dikasih ya dari tempat kerjanya, kayak dijamin gitu untuk vitamin. Tapi di sini aku pengen beli vitamin yang bisa dikonsumsi anak-anak juga gitu. Nah ini aku lagi cari-cari stiker ya aku tuh seneng banget gitu ya ngeliat stiker-stiker yang estetik kayak gini. Udah emak-emak juga ya, tapi aku seneng sih kalau ngehias-hias buku kayak gini, emang hobi dari dulu. Makanya anak-anakku tuh paling doyan ya, apalagi kakak Alzea itu suka nempel-nempelin stiker. Nah di sini aku mau bahas tentang penghasilan tambahan. Sebenarnya dari dulu kalau yang tahu aku nih, aku tuh selepas kerja karena aku punya anak, jadi aku resign karena suami nggak ngizinin aku kerja di luar. Dan waktu itu suami bilang gitu, kalau rezeki itu udah ada yang atur, Allah udah takar rizki kita gitu. Jadi waktu itu aku mikirnya tugas aku hanya nurut sama suami. Dan selain itu aku berikhtiar juga di rumah ya. Biiznillah dari situ Allah bukakan pintu-pintu rizki. Dan Masya Allah alhamdulillah saat aku jualan mencoba untuk cari penghasilan tambahan dengan berikhtiar di rumah aja, intinya dapat ridho suami. Allah kasih rezeki itu nggak main-main teman-teman. Seperti yang aku tulis di sini ya, ada quotes, bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu dan yakini seakan-akan kamu mati esok hari.
Menurut aku quotes ini tuh bener relate ya. Kayak ketika kita mengejar dunia, kita juga jangan lupakan bahwa kita gak akan selamanya tinggal di dunia ini, teman-teman. Kayak pengen hidup berkah di dunia, tapi kita kerja jor-joran untuk dunia tanpa memikirkan sedikit pun bekal untuk akhirat nanti. Yang Masya Allah, aku juga lagi belajar untuk ini ya teman-teman. Maaf, bukan maksud aku menceramahi siapapun, tapi ini untuk self reminder diri aku sendiri. Jadi gak apa-apa ya kita bekerja keras untuk kehidupan kita di dunia, tapi kita jangan lupa akan tujuan kita, yaitu mendapatkan hidup yang berkah di dunia dan di akhirat. Jadi intinya selama kita masih diberikan umur, kesempatan, dan kemampuan ya, maksimalkan apa yang ada dalam diri kita atau potensi apa yang bisa kita kembangkan sehingga bisa menjadi peluang rezeki juga ya teman-teman. Nah ini aku bikin income tracker, yaitu alhamdulillah biiznillah aku sudah bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Ya meskipun jumlahnya tidak tentu, tapi aku bersyukur sekali karena meskipun di rumah aja sambil ngomong anak, aku bisa membantu suami juga ya untuk keuangan rumah tangga. Nah dari sini aku tulis beberapa pendapatan aku, karena jujur di bulan-bulan kemarin itu semuanya acak-acakan ya teman-teman. Jangan dikira aku udah lihai banget dalam budgeting ini, karena aku juga masih banyak belajar ya. Jadi di bulan kemarin income tracker ini untuk pengeluarannya itu benar-benar gak kekontrol, dan dari sini aku ingin mulai mengatur ya biar lebih terkontrol lagi. Yang pertama itu aku dapat penghasilan dari YouTube, yang kedua dari affiliate, terus dari endorsement itu dibagi dua ya, ada dari YouTube dan Instagram, ada dari karya karsa juga meskipun aku jarang banget nulis, terus yang terakhir dari bisnis kecil-kecilan aku. Di sini aku bagi 4 weeks ya untuk small business aku, karena pendapatannya itu aku mau rinci setiap minggu gitu, jadi biar kelihatan. Nah di sini aku mau bikin budget tracker lagi, yaitu budget tracker dari penghasilannya suami dan dari penghasilan istri, yaitu penghasilan aku. Nah di sini penting banget ya kalau untuk yang punya penghasilan tambahan, gimana caranya biar uangnya nggak kecampur-campur gitu. Jadi kita harus pisahin juga pengeluaran antara usaha sampingan dan usaha tetap. Nah seperti di sini budget tracker dari penghasilan suami aku, di situ aku budgetkan khusus untuk nafkah ya, untuk uang kebutuhan sehari-hari, masuknya ke income-nya suami. Nah, untuk penghasilan istri di sini aku tulis ada dari YouTube, affiliate dan endorsement. Nah, di sini aku bagi-bagi ya karena penghasilannya nggak tetap. Jadi aku bagi 70% untuk save. Jadi aku tabung uangnya 20% untuk self reward atau lifestyle kayak liburan, kayak makan di luar atau lain-lain. Itu aku pakainya di sini 20% dan 10% untuk sosial, kayak keperluan undangan atau ngasih-ngasih kado dan lain-lain. Nah, untuk di karya karsa karena di sini aku jarang nulis juga, jadi penghasilannya juga ya seadanya aja. Buat temen-temen yang udah dukung aku, makasih. Di situ juga aku fokusnya ke donate 10%. Dan untuk small business itu karena aku baru merintis, baru memulai, jadi 90% untuk jajan kecil-kecilan gitu. Nah, itu sebagian kecil tips dari aku ya teman-teman. Mudah-mudahan juga bisa membantu teman-teman yang bingung memisahkan penghasilan tambahan sama penghasilan tetap biar nggak kecampur-campur uangnya. Aku juga mulai menerapkan ini sih, apakah berhasil atau enggak ke depannya. Pokoknya tungguin aja video aku selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dulu. Kayaknya untuk masukin uangnya aku taruh di next video ya teman-teman, karena videonya udah kepanjangan juga. Nah, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. See you in 132 episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.